selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama ibu adalah Yulian Oktaviani. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Yeyen. Di sini, ibu akan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Jadi, mari kita bekerja sama dengan baik ya, anak-anakku sekalian. Berikut adalah biodata singkat ibu. Ibu adalah lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Dan ibu kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, yaitu kota yang terkenal akan penghasil tembakau 35 tahun yang lalu. Alamat rumah ibu yaitu ada di Perumahan Arumsari, Cirebon. Berikut adalah kompetensi dasar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Silahkan disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar pengetahuan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia di semester 2 ini meliputi KD 3.5 yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang kedua, KD 3.6 yaitu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan KD 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. KD yang selanjutnya yaitu KD 3.8, yaitu menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Kemudian KD 3.9 menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Dan KD yang terakhir, 3.10, menganalisis strategi dan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 ini antara lain ada KD 4.5, yaitu menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian, KD 4.6 menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajah. Dan KD 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. KD keterampilan yang selanjutnya yaitu KD 4.8, yaitu menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian KD 4.9 menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Dan KD keterampilan yang terakhir yaitu KD 4.10 mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.
Anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS, berikut adalah daftar materi pelajaran sejarah Indonesia untuk semester 2 ini. Silahkan diperhatikan ya. Materi yang akan kita pelajari untuk mata pelajaran sejarah Indonesia di semester 2 ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 5 yang membahas tentang tirani matahari terbit, kemudian bab 6 membahas Indonesia Merdeka, dan bab 7 membahas tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Adapun isi dari materi bab 5 tentang tirani matahari terbit itu membahas antara lain 1. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian 2. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang, kemudian yang ketiga pengerahan dan pemindahan versus perlawanan, dan yang keempat drama akhir sang tirani. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab 5 ini antara lain 1. Menganalisis kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis gerakan perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang. Yang keempat, menghargai dan meneladani semangat juang para tokoh dalam melawan Jepang. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang masih bertahan untuk melawan setiap pendudukan dan kekejaman bangsa asing. Dan untuk bab 6 tentang Indonesia Merdeka membahas antara lain 1. Dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Kemudian yang kedua terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Dan yang ketiga proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Dan untuk tujuan pembelajaran pada bab 6 ini antara lain 1. Menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, merekonstruksi pemerintahan dan NKRI. Kemudian yang ketiga, meneladani perjuangan para tokoh proklamasi. Dan yang keempat, mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi karunia kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sedangkan untuk bab terakhir yaitu bab 7 tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI itu membahas antara lain 1. Tantangan awal kemerdekaan, kemudian yang kedua antara perang dan diplomasi, dan yang ketiga nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab yang ketujuh ini antara lain 1. Menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan melalui perang dan diplomasi. Kemudian yang ketiga, merekonstruksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan. Dan yang keempat, mengamalkan nilai-nilai perjuangan para tokoh masa revolusi.
Demikian tadi perkenalan singkat kita pada pertemuan kali ini dan juga pemaparan materi-materi sejarah Indonesia yang akan kita pelajari selama semester yang kedua ini. Anak-anakku sekalian, sejarah bukanlah seni bernostalgia, tetapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.